Perkenalkan, nama saya Fira Wahyuningsih dari kelas 12 AKL 1 nomor absen 34 dari kelompok 4. Kali ini saya membuat tutorial cara input transaksi pada perusahaan manufaktur, yaitu kasus rumah komputer, dari transaksi ke-31 sampai dengan 41 ke aplikasi Mayop. Berikut tutorial dari saya. Selamat menonton. Tutorial ini dimulai dari transaksi ke-31. Transaksi ke-31 ada bukti kas masuk. Penerimaan dari Prima Komputer senilai 110.880.000 untuk pelunasan piutang atas transaksi tanggal 29 November 2020. Kemudian ada dokumen pendukung, yaitu faktur dan kopnya rumah komputer, sehingga ini adalah faktur dari penjualan kepada Prima Komputer dengan total 110.880.000, dan di sini juga ada termin. Kemudian ini ada M-Transfer, sehingga pelunasannya melalui transfer bank atau M-Transfer. Karena ini adalah pelunasan piutang, maka yang harus kita lakukan pertama adalah klik sales, lalu receive payment. Karena tadi pembayarannya melalui M-Transfer atau transfer bank, deposit to account-nya ini kita pilih cash in bank. Kemudian customer-nya kita cari Prima Komputer, kemudian use customer. ID-nya kita isi sesuai dengan bukti kas masuk tadi. BKM garing 12-3, BKM garing 12-3, kemudian tanggalnya 20 Desember 2020, 20 Desember 2020, kemudian amount receive-nya 110.880.000, kemudian payment method-nya transfer bank, use method. Sebenarnya tadi ada terminnya. Mungkin ini pembayarannya, pelunasannya sudah melebihi tanggal diskon, sehingga tidak ada diskon. Lalu yang harus kita lakukan, klik amount applied, kemudian kita tap sampai out of balance-nya 0. Kemudian kita bisa cek melalui Ctrl R. Di sini cash in bank pada account receivable 110.880.000. Jika sudah, klik OK. Kemudian klik record. Cancel. Transaksi 31 sudah selesai. Kita lanjutkan ke transaksi 32. Transaksi ke-32. Di transaksi 32 ini ada nota tunai, dan kopnya ini rumah komputer, sehingga ini adalah transaksi penjualan tunai kepada Tuan Ega, yaitu penjualan paket komputer gaming sebanyak 1 dengan harga satuan 25.200.000, dan di sini juga ada PPN-nya. Lalu
Di bawahnya ada dokumen pendukung, yaitu faktur pajak, sehingga langkah-langkahnya adalah karena tadi transaksi penjualan tunai, maka yang harus kita lakukan pertama, itu kita sesuaikan link account-nya. Dengan cara setup, kemudian link account, lalu pilih sales account, lalu bank account for customer receipt, ini kita ganti menjadi cash on hand, karena pada transaksi ke-32 tadi, melalui tunai, karena transaksi ke-32 tadi adalah penjualan tunai dan tidak melalui transfer bank atau M-Transfer. Kemudian kita klik OK jika sudah. Selanjutnya, kita bisa menginputnya dengan cara sales, enter sales, karena tadi penjualan tunai ya. Lalu customer-nya kita cari penjualan tunai. Jika belum ada, kita klik new. Kemudian namanya penjualan tunai. Kemudian nomornya C05. Selling detail. Sell layout ini kita ganti menjadi item. Kemudian text code-nya ini tetap VAT. Sedangkan text code-nya ini kita ganti menjadi NT. Payment is due-nya ini kita ganti menjadi COD karena penjualannya tunai. Kemudian kita klik OK. Setelah itu baru kita bisa masukkan customer. Kita cari penjualan tunai, use customer, kemudian terminnya COD, lalu teks inklusifnya jangan sampai lupa ini diancintang. Penjualan tunai Tuan Ega. Invoice-nya tetap, tanggalnya 21 Desember 2020. Tanggalnya tanggal 21 Desember 2020. Kemudian chipnya 1, TKG, paket komputer gaming, harganya 25.200.000. Kemudian PPN-nya 2.520.000. Total amount-nya 27.720.000. Karena penjualan tunai, maka P2D-nya harus diisi sebesar balance due, yaitu 27.720.000. Kemudian kita Ctrl R. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Kemudian klik record. Kemudian cancel.
Transaksi ke 32 sudah selesai. Kita lanjutkan ke transaksi 33. Yaitu bukti transaksi ke-33 ada bukti pengeluaran bahan produksi atas pesanan Tuan Ega, sehingga caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita klik inventory, kemudian adjust inventory, inventory journal number itu BPBP 12.5. BPBP 12.05. Tidak cukup, jadi gini saja, BPBP 05. Kemudian tanggalnya tanggal 22 Desember. (2020). Kemudian memonya pengakuan bahan baku dan bahan penolong, pesanan Tuan Ega. Inventory journal numbernya BPBP 12.05 karena tidak cukup. BPBP 05, tanggalnya 22 Desember 2020. Kemudian memonya pengakuan bahan baku dan bahan penolong, pesanan Tuan Ega, tunai. Karena sistemnya mengambil barang untuk dibuat pesanan, pasti berkurang. Sehingga diberi tanda minus. Yang pertama, item numbernya CPU 7, kuantitinya -1, kemudian account-nya raw material cost, karena termasuk bahan baku. Yang kedua, SD 512, kemudian kuantitinya tadi -2, account-nya 5.100, kemudian RM8, -2, 5.100, kemudian VG
2060 sebanyak 1. 5.100 MNT sebanyak 1 diakui dalam 5.100, kemudian KB sebanyak 1 diakui juga sebagai 5.100 karena juga masih bahan baku. Kemudian tadi apa? MS 1 5.100, kemudian KC minus 1. KC diakui sebagai 5.200 factory overhead cost karena termasuk bahan penolong. Kemudian Cooler sebanyak 2 diakui sebagai 5.200. Lalu tadi PS Power Supply minus 1 termasuk ke dalam account 5.200 karena termasuk bahan penolong. Jika sudah, bisa dicek melalui Ctrl R. Pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Tuan Iga. Raw material cost 17.937.000, factory overhead cost 1.420.000. Jika sudah seperti ini, klik OK, kemudian record. Cancel. Transaksi ke-33 sudah selesai. Kita lanjut ke transaksi ke-34. Transaksi ke-34 ada kartu harga pokok produksi. Berarti ini adalah pengakuan biaya produksi yang kita belum akui. Biaya bahan baku sudah kita akui. Biaya tenaga kerja belum. Ini adalah biaya bahan penolong. Sehingga yang belum kita akui adalah biaya tenaga kerja senilai 80.000. Pengakuan biaya produksi yang belum diakui, caranya adalah account, record journal entry, general journal kita isi sesuai transaksi, bukti transaksi, yaitu KHPP 12-5, tanggalnya tanggal 23 Desember 2020. Kemudian memonya pengakuan biaya tenaga kerja
pesanan Tuan Ega tunai. Memonya kita isi pengakuan biaya tenaga kerja pesanan Tuan Ega tunai. Akunnya yaitu Direct Labor Cost Process. Karena pengakuan tenaga kerja, kita isi sebesar berapa tadi? 80.000. 80.000. Kemudian akun tandingannya, karena tadi belum dibayar, maka itu adalah hutang. Hutang yang berhubungan dengan beban, yaitu expense payable, use account, di tab sampai out of balance-nya 0, maka kita bisa cek Ctrl R. Pengakuan biaya tenaga kerja Tuan Ega tunai, KHPP 05, Direct Labor Cost Process pada expense payable 80.000. Jika sudah, maka kita klik OK, kemudian klik record. Jika sudah, cancel. Kita lanjutkan ke transaksi ke-35. Pada transaksi ke-35, ini ada bukti penerimaan barang jadi, dan untuk bukti pendukungnya ada kartu harga pokok produksi. Sehingga pesanan sudah bisa diserahkan kepada Tuan Ega, tapi sebelumnya harus diakui sebesar barang jadinya. Caranya inventory, adjust inventory. Kemudian untuk jurnal number-nya BPBD _005 karena tadi tidak cukup. Lalu untuk tanggalnya tanggal 23 Desember 2020. Memonya pengakuan barang jadi. Pesanan Tuan Ega. Kemudian di sini kita isi PKG karena tadi pakai komputer gaming. Kemudian sebanyak 1, ini kita nolkan. Karena barangnya sudah jadi, maka kita harus mengenolkan biaya bahan baku. Caranya PKG, kemudian 0, kemudian amount-nya kita isi sesuai jumlah biaya bahan baku. 17.937.000. Untuk account-nya karena biaya bahan baku maka 5. 5.100 raw material cost proses. Kemudian kita harus mengenolkan biaya bahan penolong. PKG 0, jumlahnya tadi 1.420.000. Untuk akunnya 5.200 karena biaya bahan penolong termasuk dalam BOP, biaya overhead pabrik. Kemudian use account, lalu PKG 0, amount-nya sesuai dengan
biaya tenaga kerja, yaitu 80.000. Dan untuk account-nya ini kita isi 5, 1.300, karena biaya tenaga kerja termasuk BOP. Atau untuk account-nya ini kita isi 5, 1.300. Untuk account-nya ini kita isi 5, 1.300. Direct labor cost process. Karena biaya tenaga kerja itu termasuk ke dalam BOP atau biaya overhead pabrik. Kemudian jika sudah, Ctrl R, pengakuan barang jadi pesanan tuan IGA tunai, raw material cost process 17.937.000, direct labor cost process 80.000. Jika sudah sesuai seperti ini, kemudian kita klik OK, record, cancel. Transaksi ke-35 sudah selesai, kita lanjut ke transaksi ke-36. Di sini, pada transaksi ke-36 ada bukti kas keluar, dibayarkan kepada Shopee senilai 8 juta untuk pembelian saldo iklanku pada aplikasi Shopee. Dan di bawahnya ada dokumen pendukung. Ini pembayarannya melalui ShopeePay atau transfer. Di bawahnya ada dokumen pendukung, berarti pembayarannya melalui ShopeePay atau cash in wallet. Sehingga harus dicatat di banking, kemudian spend money. Karena tadi pay from account-nya ShopeePay atau cash in wallet, berarti pay from account-nya ini diganti menjadi cash in wallet. Kemudian, untuk tax inklusifnya ini pastikan diancentang. Kemudian untuk cek kue number sesuai dengan bukti kas keluar, BKK-129, BKK-129, kemudian tanggalnya tanggal 25 bulan Desember 2020. Amount-nya kita isi 8 juta. Untuk PY-nya kita isi pembayaran kepada Shopee. Mimunya pembayaran iklan, Shopee tahun 2020. Kemudian yang harus kita akui yaitu iklan Shopee, berarti beban iklan advertising expense 6.600 use account senilai 8 juta. Pastikan out of balance-nya ini 0. Bisa kita Ctrl R untuk mengecek jurnalnya. Cash in wallet pada advertising expense 8 juta. Jika sudah klik OK, kemudian record. Cancel.
Transaksi ke-36 sudah selesai, kita lanjut ke transaksi ke-37. Transaksi ke-37, di sini ada bukti kas keluar dibayarkan kepada bagian personalia sejumlah 30.465.000 untuk pembayaran gaji karyawan, 30 juta, PPh pasal 21, 205.000, upah tenaga kerja langsung 670.000. Di bagian bawahnya juga ada dokumen pendukung. Di sini ada daftar gaji karyawan dan daftar upah. Daftar upah itu bagian produksi yang berkaitan dengan pesanan. Cara pencatatannya yaitu banking, spend money. Karena tadi tidak ada M-transfer atau transfer bank, maka pay from account-nya ini dari cash in bank kita ganti menjadi cash on hand, use account. Kemudian untuk CQ number, kita sesuaikan sesuai dengan BKK, yaitu BKK garing 12 10. BKK garing 12 strip 10. BKK garing 12 10. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 26 Desember 2020. Maunya kita isi 30.465.000. Kemudian PY-nya bagian personalia. Memonya kita isi pembayaran gaji dan upah. Bulan Desember 2020. Membayar gaji karyawan. Wages and salaries expense 6.700, 30 juta. Kurang 01. 30 juta. Kemudian untuk PPh-nya tadi karena belum dibayar itu menjadi income tax payable sebesar 200 berkurang 250.000. Kemudian untuk upah tenaga kerja langsung ini kita akui sebagai expense payable karena belum dibayarkan juga, yang jumlahnya adalah 670.000. Oh, sebentar. Untuk PPh pasal 21-nya 205.000. Untuk income tax payable min 205.000. Cash on hand 30.465.000 kredit, wages and salaries expense 30 juta debit, income tax payable 205.000 kredit, expense payable 670.000 debit. Oke, kemudian record. Cancel. Transaksi ke-37 sudah selesai, kita lanjut ke transaksi ke-38.
Untuk transaksi ke-38 di sini ada bukti kas keluar dibayarkan kepada Els Komputer uang sejumlah 31.130.000 untuk pelunasan utang dagang atas transaksi tanggal 30 November 2020. Dan di bawahnya ada dokumen pendukung, yaitu nota bukti dari Els Komputer. Dan di bawahnya juga ada M-Transfer, berarti melalui transfer bank. Sehingga langkah-langkahnya adalah pilih purchase, lalu pay bill. Karena tadi ada M-Transfer, maka pay from account-nya ini tetap cash in bank, suppliernya Els Komputer. Kemudian untuk cek kue number ini kita sesuaikan BKK 1211 BKK garing 1211. Untuk tanggalnya ini kita isi sesuai transaksi 28 Desember 2020. Kemudian amount-nya 31.130.000. Rp31.130.000. Karena hutang dan pelunasannya sama, maka tidak ada diskon. Kemudian klik amount applied, lalu klik tab sampai out of balance-nya 0. Kemudian kita klik Ctrl R. Cash in bank pada account payable 31.130.000. Kemudian kita klik OK, lalu record. Cancel. Transaksi ke-38 sudah selesai. Kita lanjut ke transaksi ke-39. Transaksi ke-39 di sini ada bukti kas keluar dibayarkan kepada toko ABC senilai 105.000 untuk pembelian perlengkapan tunai. Di bawahnya ada dokumen pendukung transaksi ke-39. Ini ada toko ABC. 3 pak Joyko pulpen dengan total harga 84.000 dan 10 biji Skinco Tip X dengan total harga 21.000. Langkah-langkah untuk mencatatnya adalah banking, spend money. Karena tadi tidak ada M-Transfer, maka pay from account-nya ini kita ganti menjadi cash on hand. Untuk cek kue number, ini kita sesuaikan BKK garing 1211. Tanggalnya tanggal 30 Desember 2020. Amount-nya 105.000. EY-nya toko ABC. Memo-nya pembelian perlengkapan.
Supplies 1.190, amount-nya 105.000, kita tap sampai out of balance-nya 0. Kemudian untuk melihat jurnalnya bisa kita klik Ctrl R. Cash on hand pada supplies 105.000. Jika sudah, klik OK, kemudian record. Cancel. Transaksi ke-39 sudah selesai, kita lanjut ke transaksi ke-40. Transaksi ke-40, di sini ada Tokopedia. Penjualnya rumah komputer dan tujuan pengirimannya Nyonya Luna. Langkah-langkah karena pada transaksi 40 ini berkaitan dengan penjualan online Tokopedia, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah karena transaksi ke-40 berkaitan dengan penjualan online, maka langkah-langkahnya adalah sales, enter sales, kemudian customer-nya penjualan online, use customer. Lalu karena ini penjualan online, maka invoice kita ganti menjadi order, terminnya COD, teks inklusifnya diancentang. Invoice-nya kita isi INV 701. INV 701. INV 701. Kemudian untuk tanggalnya 31 Desember 2020. 31 Desember 2020. Sebanyak 1, yaitu paket komputer Office, PKO, dengan harga 7.600.000. Untuk balance due-nya di sini 8.360.000 dan di soal total penerimaannya 8.660.000. Maka perbedaannya sebesar 300.000. Di sini 300.000 merupakan ongkos kirim. Balance due di sini itu sejumlah 8.360.000. Sedangkan pada soal itu jumlahnya 8.660.000.
maka ada selisih 300.000, di mana itu ada di ongkos kirim. Ongkos kirim diakui saat barang jadi. Ongkos kirim diakui saat barang sudah jadi dan siap untuk dikirim. Jika sudah seperti ini, bisa kita Ctrl R. Karena ini tadi adalah penjualan online, maka tidak ada jurnal. Kita klik OK, kemudian klik record. Cancel. Transaksi ke-40 sudah selesai, kita lanjut ke transaksi ke-41. Transaksi 41, di sini ada bukti pengeluaran bahan produksi dari transaksi 41, di sini ada bukti pengeluaran bahan produksi dari pesanan di marketplace Tokopedia. Langkah-langkahnya adalah klik inventory, kemudian adjust inventory. Lalu untuk inventory journal number, ini kita isi BPBP 12.6. BPBP garing 12.0. Karena tidak cukup, kita isi BPBP garing 06. Untuk tanggalnya kita isi 31 Desember 2020. Memonya pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Nyonya Luna. Pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Nyonya Luna. Tokopedia. Karena kita sistemnya mengambil barang untuk dibuat pesanan, pasti berkurang ya. Sehingga kita mulai dari CPU 3. CPU 3 ini sebanyak 1. Maaf, maksud saya minus 1. Berkurang 1. Kita akui sebagai raw material cost process atau 5.100. Use account. Kemudian tadi SD 256. Minus 2. Kita akui sebagai raw material cost process atau 5.100. Lalu
RM4 minus 2 5.100. Kemudian MNT minus 1 diakui juga sebagai 5.100 atau raw material cost proses. Kemudian KB minus 1 5.100. MS minus 1 5.100. Kemudian KC minus 1 5.200. 5.200 karena KC merupakan factory overhead cost atau biaya penolong atau bahan penolong. Use account, kemudian CL minus 1 kita akui sebagai factory overhead cost atau bahan penolong 5.200. Dan yang selanjutnya PS minus 1 5.200 atau factory overhead cost atau bahan penolong. Use account, dari CPU3 sampai dengan MS ini termasuk biaya bahan baku, dan dari KC sampai dengan PS ini termasuk biaya bahan penolong. Dari CPU3 sampai dengan MS ini termasuk biaya bahan baku, sedangkan dari KC sampai dengan PS ini termasuk biaya bahan penolong. Seperti ini. Untuk mengeceknya kita bisa klik Ctrl R.
Raw material cost proses 4.707.000 dan factory overhead cost 1.060.000. Jika sudah seperti ini, klik OK, kemudian record. Cancel. Transaksi ke-41 sudah selesai.